Jumpscare Opa. Dalam episode Upin Ipin musim kelima berjudul Gelapnya, dikisahkan semua rumah di kampungnya gelap gulita dikarenakan mati lampu. Upin dan Ipin yang saat itu tidak ada hiburan, akhirnya bermain bayang-bayang menggunakan sebuah lilin. Namun saat lilinnya habis, mereka berdua pun disuruh tidur oleh Kak Ros. Lalu ketika mereka bertiga menuju ke kamar, mereka dikejutkan oleh wajah Opa yang tiba-tiba muncul secara mengerikan. Di mana dinyatakan juga bahwa Opa saat itu habis sholat, dan Kak Ros yang kaget pun sampai demam dibuatnya. Namun jumpscare dari Opa ini membuat banyak orang berteori. Ada yang bilang kalau Opa yang muncul dari kamar sebelah kanan itu bukanlah Opa yang asli, melainkan sosok mengerikan yang tidak diketahui asal-usulnya. Karena katanya ketika dari ruang tamu, kamar Opa itu seharusnya berada di sebelah kiri dan sampingan dengan kamar Kak Ros. Lalu sebelah kanan itu ada kamar Upin Ipin dan kamar orang tuanya yang sudah meninggal. Disebutkan juga kalau kamar orang tuanya Upin Ipin itu dikunci dan tidak digunakan lagi. Masih belum diketahui mengapa Opa tiba-tiba datang dari kamar sebelah kanan. Awan jatuh ke bumi. Video berjudul Awan Jatuh ke Bumi berdurasi 3 menit lebih, diupload oleh channel Agus Habang pada 16 April 2012. Video ini menampilkan awan di langit yang tiba-tiba turun ke bawah yang terlihat seperti kapas. Diperlihatkan juga seseorang yang menyentuh bagian awan tersebut. Dulu video ini pernah viral, dan banyak orang yang mempercayainya sebagai bukti dari keagungan Tuhan. Bahkan ada yang mengaitkannya juga dengan pertanda datangnya kiamat. Namun itu semua adalah hoax. BMKG menyatakan bahwa awan tidak pernah jatuh ke bumi sebagai gumpalan padat. Awan hanya terbentuk dari partikel air atau kristal es yang ada di atmosfer. Sebenarnya dalam meteorologi, ada fenomena awan badai turun yang biasa disebut microburst atau downburst, di mana awan badai tebal memiliki gumpalan yang menggelayut di bawahnya, seakan-akan hendak jatuh ke permukaan. Tapi bentuk jatuhnya saja sudah berbeda dengan video yang dijelaskan. Di mana dalam video, beberapa orang menyatakan bahwa objek yang jatuh itu kemungkinan adalah busa atau kapas. Jail 2004. Jail adalah sinetron horor Indonesia produksi Cinemark yang tayang di SCTV pada tahun 2004. Ceritanya berawal dari sekelompok pelajar yang tanpa sengaja berhubungan dengan roh bernama Jail melalui boneka jelangkung yang ditemukan saat kegiatan berkemah. Setelah dipanggil, roh tersebut mulai meneror dan membunuh orang-orang di sekitarnya. Teror pun berlanjut ketika roh Jail berpindah ke sebuah boneka. Seperti yang bisa dilihat, tampilan dari boneka Jail ini sangat mengerikan yang membuat banyak orang ketakutan. Hingga sekarang, episode dari sinetron ini sangat sulit ditemukan dan dianggap sebagai lost media. Jin Gua Hero. Dulu sekali pernah beredar foto yang disebut sebagai jin dari Gua Hiro atau setan dari Mekah yang membuat banyak orang ketakutan. Kisah yang beredar mengklaim bahwa seorang pemuda di ras Al-Qaimah Uni Emirat Arab masuk ke sebuah gua yang dianggap angker. Setelah menghilang dan ditemukan polisi, kamera miliknya disebut menyimpan satu foto mengerikan berupa sosok makhluk yang bergelantungan di dinding gua. Versi lain menyebut foto itu diambil di Gua Hiro dekat Mekah oleh seorang peziarah yang mendengar suara aneh sebelum memfotonya. Namun setelah ditelusuri, itu semua adalah hoax. Sosok yang terlihat menakutkan itu adalah sebuah patung goblin yang berada di objek wisata Cedar Cave di Somerset, Inggris. Bahkan ada juga patung sejenis dengan posisi berbeda di gua tersebut. Sebenarnya asal-usul foto ini sudah diklarifikasi dan bahkan dimuat oleh majalah Fortean Times pada tahun 1995. Namun meskipun begitu, foto ini terus beredar di mana-mana untuk dijadikan bahan hoax. Gambar raja. Dulu banyak anak yang ketakutan dengan gambar raja yang biasanya kerap ditempel di dinding rumah atau disimpan dalam dompet. Gambar raja ini memiliki bentuk berupa aksara Arab gundul yang disusun dalam pola rumit. Terkadang tulisan ini dibuat dengan membentuk tubuh makhluk seperti hewan, manusia, iblis, atau bahkan makhluk absurd lainnya. Diketahui raja paling umum mengandung ayat Al-Quran yang diyakini dapat melindungi pemiliknya dari bahaya. Lalu informasi dari jurnal tradisi raja yang dibuat oleh Bayu Pamungkas TKK, ada beberapa jenis raja, yaitu ada raja penglaris yang diyakini membawa keberuntungan dalam usaha, raja kulit yang disimpan dalam dompet untuk keselamatan, raja rompi yang membuat tubuh kebal dari gangguan jin, raja tembang liring yang membuat orang disegani, raja pemagaran untuk melindungi rumah, raja sabuk untuk tolak bala dan meningkatkan aura, serta raja cincin untuk pelindung, penyembuhan, dan melindungi orang dari niat jahat. Raja terkadang digunakan untuk praktik santet dan juga pelet. Tetapi dalam ajaran Islam, membuat seseorang bergantung pada jimat seperti raja, dan malah bukan kepada Allah, bisa beresiko kepada perbuatan syirik. Tomcat. Sekitar tahun 2012, Indonesia pernah dilanda kepanikan akibat kemunculan tomcat, yaitu serangga kecil berwarna oranye dan hitam yang ramai diberitakan. Dulu ingat pemberitaan di TV pernah menampilkan kulit yang meradang dan bentol-bentol akibat serangan tomcat ini. Sehingga saat itu, warga Indonesia banyak yang heboh, sampai-sampai ada yang memasang kelambu kasur agar tidak diserang tomcat saat tidur. Padahal tomcat sebenarnya bukan hama yang menyerang manusia. Serangga dari genus Pedorus ini merupakan predator alami orang di area persawahan. Masalah akan muncul ketika tubuhnya ditekan atau hancur di kulit. Saat itu, tomcat akan mengeluarkan racun bernama pederin yang dapat menyebabkan kulit terasa panas, kemerahan, melepuh, dan tampak seperti luka bakar. Dulu bahkan pernah ada postingan di Facebook menampilkan bayi dengan luka parah di wajah yang
yang katanya alergi setelah diserang tomcat, sehingga orang-orang jadi semakin ketakutan. Namun Kominfo menyatakan bahwa itu adalah hoax dan memberikan klarifikasi bahwa kulit bayi itu menjadi demikian karena sindrom linear nevus sebaceous, penyakit yang disebabkan oleh mutasi gen. Kismis atau kisah-kisah misteri merupakan salah satu acara misteri paling terkenal di Indonesia pada awal 2000-an dan sering dianggap sebagai pelopor acara misteri modern di televisi. Acara ini dipandu oleh Caroline Zachry yang dikenal dengan pembawaannya yang serius, tatapan tajam, dan gaya cerita yang membuat suasana terasa menegangkan. Acara ini tayang setiap Kamis malam pukul 21 WIB, di mana menyajikan reka adegan berbagai kisah misteri yang sudah terkenal maupun pengalaman menyeramkan yang dikirim langsung oleh penonton. Selain itu, Kismis juga menghadirkan narasumber yang diklaim terkait dengan peristiwa untuk memberikan keterangan. Beberapa episode Kismis masih bisa kamu lihat di YouTube, seperti Misteri Arwah Tragedi Bintaro, Misteri Tragedi Mei Berdarah 1998, dan lain-lain. Tiger Lily adalah salah satu urban legend paling terkenal dalam komunitas game Ragnarok Online, di mana menurut legenda yang beredar, Tiger Lily adalah seorang pemain perempuan yang sangat kecanduan Ragnarok Online hingga mengabaikan kehidupan sosial dan kesehatannya. Dikisahkan ia meninggal sendirian di depan komputer saat sedang bermain. Beberapa waktu setelah kematiannya, pemain mulai melaporkan kemunculan karakter bernama Tiger Lily di area antara Orc Village dan Orc Dungeon. Karakter ini disebut selalu duduk menghadap tembok, tidak pernah berpindah tempat, hampir selalu online, dan jarang berbicara. Beberapa cerita bahkan mengklaim bahwa ketika seseorang menyapanya, Tiger Lily akan membalas dengan kalimat "go away" yang artinya pergilah, sambil menyebut nama pemain tersebut. Setelah itu, konon pemain bisa mengalami disconnect atau internet putus. Tidak pernah ada bukti bahwa Tiger Lily benar-benar ada, karena kisah ini berkembang dari rumor, cerita forum, dan pengalaman yang tidak dapat diverifikasi. Kuis Parampa 2 level 106. Jadi singkatnya, dalam game Kuis Parampa 2 level 106, pemain disuruh untuk menemukan saklar di dalam kegelapan. Namun saat pemain sudah menemukan saklar dan mengkliknya, tiba-tiba muncul jumpscare wajah Duval dalam anime One Piece dengan teriakan yang membuat kaget. Jeff the Killer adalah creepypasta paling terkenal yang digambarkan sebagai remaja pembunuh berantai dengan wajah pucat, mata melotot, senyum mengerikan, dan kalimat ikonik "go to sleep". Gambar ini memberikan kesan traumatis dan terkadang dijadikan sebagai jumpscare. Untuk kisahnya sendiri, Jeff awalnya adalah anak biasa yang terlibat perkelahian dengan sekelompok pembuli. Setelah tubuh dan wajahnya terbakar akibat serangan, kondisi mentalnya digambarkan hancur. Ia kemudian mengukir senyum di wajahnya sendiri, membakar kelopak matanya, lalu membunuh keluarganya sebelum menjadi pembunuh berantai. Mumun dan Jeffrey adalah karakter pocong yang ikonik dari sinetron Legend Jadi Pocong yang tayang tahun 2002. Bisa dibilang mereka berdua adalah pocong paling seram yang dulu membuat banyak anak kecil ketakutan saat menontonnya. Pocong Mumun diperankan oleh Adis Adelia, di mana ia meninggal akibat ditabrak saat digoda dan dikejar oleh Jeffrey and the Gang. Karena tali pocong gak lupa dilepas oleh tukang gali kubur, ia pun menjadi gentayangan. Karakternya memiliki mata berwarna hijau, tidak pernah mengganggu, hanya ingin membalas dendam, dan meminta dibukakan tali pocongnya. Sedangkan pocong Jeffrey diperankan oleh Benny Rusvandi, di mana semasa hidup ia adalah preman kampung yang terobsesi dengan Mumun. Ia juga meninggal akibat ditabrak saat tubuhnya dirasuki oleh Mumun. Sama halnya seperti Mumun, ia gentayangan karena tali pocongnya lupa dilepas. Karakternya memiliki mata berwarna merah, memiliki taring, selalu menjahili dan meneror warga, bisa terbang. Kemunculannya ditandai dengan lolongan anjing dan bulan sabit, serta sama minta dibukakan tali pocongnya. Disturbing Picture Kaskus yang biasa disingkat TP Kaskus adalah forum legendaris yang sangat kontroversial di Kaskus. Forum ini dikenal luas karena isinya yang sering membuat banyak orang terkejut, jijik, bahkan trauma setelah melihat unggahan yang ada di dalamnya. Menariknya, sebagian tweet dari forum tersebut masih dapat dilihat hingga sekarang. Secara khusus, forum DP mewadahi unggahan konten visual yang eksplisit, mengerikan, dan tanpa adanya sensor. Unggahan yang beredar di sana biasanya berupa foto atau video ekstrim, seperti korban dengan luka parah, korban tindak kekerasan, hingga berbagai konten sensitif lainnya yang tidak cocok untuk semua orang. Tidak sedikit orang yang menganggap para penghuni DP sebagai psikopat karena dianggap menikmati atau tertarik pada hal-hal yang bersifat disturbing. Pulpen Narkoboy. Dulu pernah ada rumor terkait pulpen wangi yang di dalamnya mengandung narkoboy. Pulpen ini biasanya punya warna mencolok, tali gantungan, dan aroma buah atau permen dengan wangi yang cukup kuat. Banyak anak dulu percaya jika aromanya terlalu sering dihirup, bisa seperti orang yang kecanduan narkoboy. BNN memberikan informasi kalau tinta dalam pulpen itu memang bisa memberikan efek halusinogen, yang sama halnya dengan penghapus kutek yang mengandung aseton, semir sepatu, bensin, pilok, atau lem aibon. Kalau rumor pulpen itu mengandung narkoboy,
kemungkinan muncul akibat kesalahpahaman terhadap kasus narkoboy sekitar tahun 2001, di mana ada kasus penyelundupan narkoboy ke dalam spidol. Urban Legend GTA. Game Grand Theft Auto atau GTA memiliki banyak sekali urban legend, mitos atau easter egg yang mengerikan. Salah satu yang paling terkenal adalah mobil hantu di hutan Black Obion. Mobil rusak itu terlihat bergerak sendiri tanpa pengemudi di area berkabut dan sepi saat menjelajahi hutan malam hari. Selain itu juga ada mitos Bigfoot, makhluk besar berbulu yang katanya sering muncul dari kejauhan di area pegunungan atau hutan sebelum menghilang tiba-tiba. Ada juga kisah tentang hantu Ibu CJ yang dipercaya muncul di rumah keluarga Johnson pada malam hari. Lalu ada Leatherface, pembun-bun gergaji mesin yang dikabarkan berkeliaran di daerah depan Opticon. Mitos lainnya seperti fotografer bun-bun diri, kantong mayat di gurun dekat area 69, UFO dan alien sekitar area 69 atau gurun Bond County, grafiti hantu di pemakaman Vinewood, adanya kota hantu Las Gruyas dan Aldea Malvada, kursi roda terbengkalai di Fisher Lagoon, dan masih banyak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.